Ya baik, saya mulai aja ya. Nanti silakan yang ingin sambil bertanya di tengah-tengah saya memaparkan materi diperbolehkan sekali. Saya mulai lagi, saya sudah rekam ini, jadi nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube saya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Subajo. Nah, orang Maluku Utara tahu tidak kalau kita ketika menyampaikan salam itu ada Subajo. Jawabnya apa kalau saya bilang Subajo? Jo Suba. Jo Suba, betul. Siapa itu tadi? Jo Suba, betul. Ada suara. Saya tidak tahu siapa yang berbicara itu tadi. Oke, saya ingin share screen. Sudah muncul? Sudah muncul ya? Sudah Ibu. Oke. Ya Ibu. Saya dikasih waktu berapa jam ini Bu Yuliani? Bu Yuliani mahasiswa atau dosen juga nih? Kayaknya kok masih muda. Ibu Yuliani dosen Ibu. Oh dosen, tapi masih muda ya? Ya Allah. Iya Ibunya masih muda. Berapa jam ini Bu? Kita kesepakatan dulu biar nanti saya tidak molot terlalu lama. Makanya nanti di sana sudah maghrib. Kebetulan saya berada di Jawa ini, masih di Jawa. 1 jam cukup atau setengah jam? Oke, baik. Kurang lebih 1 jam ya. Jadi nanti adik-adik atau Bapak Ibu yang ada di room boleh menimpali ketika saya memaparkan materi. Oke, terima kasih Bu Yuliani atas kesempatannya. Saya dihubungi untuk memaparkan materi terkait membuat modul ajar berdiferensiasi. Saya mau tanya dulu nih yang ada di room ini. Sudah kenalkah dengan modul ajar? Ayo, ada yang sudah kenal? Belum. Ya, kalau di dalam kurikulum yang lama, modul ajar itu kita kenal dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu istilahnya diubah menjadi modul ajar. Gitu ya. Jadi hampir sama esensinya, komponennya nanti hampir sama. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalan terlebih dahulu ya. Ini saya. Jadi di situ ada kontak person saya, dipersilakan yang ingin menemani saya sebagai temannya. Kemudian ada Facebook saya juga atas nama saya sendiri. TikTok saya juga ada, YouTube juga ada, Instagram juga ada. Silahkan yang ingin menambah pertemanan dengan saya. Siapa sih saya, Bu? Adik-adik, saya itu guru di SD Negeri 249 Halmahera Selatan. Adakah yang dari Halmahera Selatan? Ada Ibu, ada. Ada, hampir semua ya dari Halsel. Adakah yang berada di daratan Gane? Ada Ibu. Oh, berarti Gane Barat atau Gane Timur itu? Gane Barat. Ya, Ibu. kalau Gane Barat, oke. Kalau SDN 249 itu berada di Desa Gaimu, Gane Timur Selatan. Ya, kalau orang-orang Bacan seringnya bilang Gane Luar, ya itu tempat tugas saya di sana sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian di tahun 2022 saya diamanai menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek Maluku Utara. Kemudian di tahun 2024 saya dinobatkan sebagai guru berdedikasi untuk Provinsi Maluku Utara. Dan untuk tahun yang sama juga berdedikasi di Kabupaten Halmahera Selatan. Termasuk saya juga finalis guru berdedikasi tingkat nasional di tahun 2023. Saya juga seorang Google Master Trainer dan kemarin menjadi salah satu pemenang potret cerita Festival Kurikulum Merdeka di Maluku Utara, tepatnya yang diadakan oleh BPMP Maluku Utara. Itu perkenalan sedikit dari saya ya. Silakan ya yang mau kontak-kontak dengan saya dipersilahkan dengan sangat terbuka.
Nah, itu. Nah, kita kembali ke sini. Modul ajar. Saya tadi bilang bahwa modul ajar itu merupakan istilah lain dari RPP. Jadi kalau seorang guru itu mau berperang, tempur, itu kita harus punya senjata. Nah, senjatanya apa? Salah satunya ya ini modul ajar kalau di dalam kurikulum Merdeka. Tiba-tiba kita masuk kelas, di situ kita langsung tidak punya senjata, kita langsung bawa ya buka halaman sekian, anak-anak kerjakan ini. Wah, itu berarti dia bukan sejatinya seorang guru. Kenapa? Karena guru yang baik itu harus punya perencanaan di awal. Kita mau apa ya nanti di kelas, kita mau bagaimana ya di kelas, penilaian anak-anak kita bagaimana ya nantinya. Nah, itu yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Nah, salah satunya ini menggunakan modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Modul ajar itu bahan ajar yang dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil. Jadi kumpulan-kumpulan dari CP, kemudian kita breakdown setiap harinya, setiap minggu. Itulah kenapa disebut dengan satuan pembelajaran terkecil, karena di dalam modul ajar itu sudah ada rentang waktunya. Mau berapa lama kita memberikan materi terkait modul ajar ini gitu. Nah, dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu agar murid menguasai kompetensi yang diajarkan. Nah, jadi tujuan dari modul ajar izin, mohon maaf, laptop saya terputus koneksinya. Masih terdengar ya? Masih, Ibu. Oke. Sambil saya masuk lagi lewat laptop, saya jelasin lagi. Jadi, di dalam modul ajar itu nanti ada CP, breakdownan dari CP, ada tujuan pembelajaran, ada target siswanya, karena ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka, berarti nanti ada profil pelajar Pancasilanya juga. Sudah pernah dengar P5? Ada yang sudah pernah kesentil dengan P5? Belum. Belum? Berarti masih asing ya dengan kurikulum Merdeka ya. Jadi nanti karena di Ternate itu banyak sinyal, silakan dibuka HP-nya terkait CP, TP, ATP, dan sebagainya. Nah, sebentar ya sambil saya masuk. Nanti di sini saya akan berikan tips membuat modul ajar. Jadi nanti adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang ada di room ketika ingin membuat modul ajar, maka tidak akan kesulitan dengan nanti cara yang saya ajarkan. Caranya gimana nanti ya? Bentar. Oke, itu tadi sekilas dengan modul ajar. Jadi modul ajar itu senjatanya guru untuk mengajarkan pembelajaran sehari-harinya, intinya gitu. Apa isi dari modul ajar? Yaitu terkait dengan tujuan yang akan kita capai.
langkah-langkah apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Itu tadi. Oke, saya sudah bergabung lagi. Oke, izin share screen lagi ya. Oke, sudah muncul ya? Belum? Sudah. Oke, sudah. Nah, ini prinsip modul ajar. Jadi dalam modul ajar, membuat modul ajar, kita perlu punya prinsipnya. Kita besarkan dulu. Nah, prinsipnya apa saja ini? Nah, sinyalnya tidak baik. Nah, ini prinsip modul ajarnya. Yang pertama, kita harus tahu nih kebutuhan dan karakteristik murid yang akan kita ajar. Jadi di awal pembelajaran, besok ini Juli kita masuk ke dalam sekelas, biasanya nih ya, kita harus memetakan murid kita dulu. Murid mana yang sudah mahir, murid mana yang kemampuan belajarnya cepat, murid mana yang belajarnya hanya bisa ketika dia mendengarkan. Kan ada ya murid-murid yang karakternya berbeda-beda. Saya lebih suka melihat, menonton video daripada membaca. Nah, itu yang harus kita petakan nanti ketika kita masuk ke dalam kelas. Itu kita tuangkan di dalam modul ajar. Kebutuhan dan karakteristik murid kita itu harus kita tentukan dulu dengan apa? Dengan namanya asesmen diagnostik. Caranya gimana? Gampang saja, kita bisa, kalau kita kurang persiapan ya kita bisa wawancara dengan anak tersebut satu persatu. Misal, halo si Adi, Adi kalau di kelas, kalau di rumah suka bermain apa? Gitu. Kalau membaca suka tidak, bahan bacaannya apa saja. Dari wawancara, dari pertanyaan itu nanti kita bisa petakan, oh ternyata ini anak sudah mampu nih untuk menentukan kesukaannya dia. Oh ini anak tipe anak auditori, oh ini anak tipe anak kinestetik yang nggak bisa diem, oh ini anak tipe anak yang hanya bisa mendengar melihat saja, suka menonton dan sebagainya. Itu kita petakan terlebih dahulu di awal. Nah, kita tuangkan di dalam modul ajar. Kemudian prinsip yang kedua, pengembangan kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita sebagai guru ketika kita sudah punya ilmu satu gelas, jangan mau hanya cukup satu gelas, kalau bisa kita punya bergelas-gelas ilmu itu. Itu kenapa guru yang sebenarnya guru adalah guru yang tidak berhenti untuk belajar. Coba bayangkan, adik-adik yang ada di ruangan ini. Kalau misalnya saya ini berasal dari desa, tempat saya jaringannya susah, tidak ada jalan aspal. Ketika saya hanya duduk diam mengajarkan anak sesuai dengan sumber daya yang ada, ayo ditulis aja, silakan kerjakan ini dan selesai. Sedangkan di luar sana IT itu sudah sangat berkembang dengan pesat. Mau nggak mau kita juga harus mengikuti zaman tersebut. Nah ini kenapa kita juga diminta untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu, tidak berhenti di situ saja. Kemudian yang ketiga, pengembangan kompetensi dan karakteristik secara holistik. Nah, itu sama aja. Jadi nanti di dalam modul ajar itu ada model pembelajaran yang akan kita gunakan. Itu nanti terperinci di dalam langkah-langkah kegiatan. Kemudian kontekstual itu berarti kekinian, mengikuti perkembangan zaman, tidak konvensional ya. Silakan tulis. Bu gurunya menulis di papan tulis, anaknya suruh salin.
Nah, itu udah ketinggalan zaman kalau kegiatan seperti itu. Kenapa? Yang ada anak pintar menulis tetapi tidak ada input terkait materi pembelajaran karena dia hanya untuk menulis saja, tidak membaca, tidak mengerti apa yang dia tulis, itu apalagi yang untuk anak kelas rendah. Kemudian yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi sebisa mungkin modul ajar yang kita rancang nanti itu harus berorientasi pada masa depan. Oh iya, setelah ini materi ini selesai, ke depan anak saya ini harus bisa seperti apa. Kita tuangkan di modul ajar yang selanjutnya. Itulah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian komponen modul ajar. Nah, isi dari modul ajar itu apa sih? Ada 3 komponennya. Tetapi ini boleh nggak Bu, tidak semua ini saya masukkan, tergantung gurunya. Gini, misalnya tadi kan saya bilang, modul ajar itu kan senjatanya kita toh. Kita mau isi peluru banyak, kita mau isi peluru sedikit, kita mau asah itu senapan seperti apa, tergantung kita. Oh, saya mau cat ini senapan saya biar jadi menarik. Itu sama aja dengan modul ajar. Saya mau tambahin perintilan-perintilan biar semakin komplit. Saya tidak kebingungan ketika nanti saya mengadakan pembelajaran di dalam kelas. Boleh. Tapi intinya ada 3 hal ini di dalam modul ajar. Yang pertama, informasi umum. Harus jelas. Siapa yang membuat, itu identitas. Kompetensi awalnya itu harus kita ungkapkan. Jadi mau seperti apa nanti ini anak-anaknya ini, kompetensi awalnya nanti setelah ketika masuk pembelajaran anaknya itu harus bisa seperti apa. Kemudian ada P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 atau 5 ya Kok? 5 kalau enggak 6 nanti P5-nya nanti saya lupa saya bukakan. Kemudian ada sarana prasarana, alat yang mau dipakai di dalam pembelajaran itu apa saja dituangkan juga. Target peserta didik, peserta didiknya mau nanti harus bisa seperti apa. Kemudian model pembelajarannya, model pembelajaran itu kan banyak ya, ada inquiry learning, ada expository, ada problem based learning, ada game based learning dan macam-macam. Udah pernah ya didapatkan di dalam perkuliahan ya? Terkait model pembelajaran hampir sama model pembelajaran dari tahun ke tahun. Kemudian komponen inti, apa saja intinya itu ada tujuan pembelajarannya harus tertuang. Tujuan pembelajaran itu mencakup A, B, C, D, audience, behavior, kemudian kompetensi dan degree. Nanti kita rumuskan bersama-sama, merumuskan tujuan pembelajaran yang baik itu bagaimana. Kemudian ada assessment. Assessment itu kita kenal dengan penilaian. Kemudian ini boleh ada, boleh tidak. Pemahaman bermakna ini boleh ada, boleh tidak. Dan pertanyaan pemantik juga boleh ada, boleh tidak. Ini inti di awal saja. Kemudian yang wajib adalah kegiatan pembelajaran. Ini wajib ada. Ya. Dan refleksi peserta didik juga wajib ada. Kemudian komponen lain yang terakhir komponen Bapak Ibu yang lainnya minta tolong buka kamera itu. itu kan tetapi lantaran serta APD kita mau mengajarkan kita harus apa memudahkan kita dalam pembelajaran depan. Nah, ini tidak hanya menonton video saja, tetapi kita buat sedemikian rupa ada LKP. LKP bisa kita karena di Canva ada banyak Canva itu yang sangat atau dan remedi assessment. Assessmentnya nanti kalau misalnya assessmentnya itu ada yang sudah capai target peserta didik, maka bisa diberikan pengayaan. Boleh tidak diberikan, tapi alangkah baiknya pengayaan itu seperti pertanyaan
lanjutan untuk lebih jika bagaimana maka perlu diadakan yang ini dia perlu ya. Oke, saya lanjutkan. Terus ada glosarium. Glosarium itu istilah-istilah yang ada di dalam modul ajar yang hanya istilah asing. Kemudian daftar ketika ajar ini daftar pustakanya apa saja kita cantumkan. Saya terlihat tidak terlihat ya adik-adik. Oke. Kemudian ini tadi saya bilang yang utama ketika membuat modul ajar ada pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Tujuan pembelajaran itu mencakup 3 aspek kompetensi yang akan dicapai murid. Kemudian 2 komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Dan yang disusun dengan menganalisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan ATP. TP, TP, dan ATP itu bisa kita unduh di guru.kemdikbud.go.id. Ini coba saya klik ya. Kok nggak bisa? Suara saya masih terdengar? Kok kayak mati. Saya hentikan berbagi dulu. Saya buka yang ini saja. Sebentar ya. Jaringannya kurang bagus. Terdengar ya suara saya ya? Nanti kalau mati bilang ya. Bapak adik-adik ya. Soalnya takutnya nanti enggak jelas. Saya pakai PDF aja. Kok nggak keluar ini? Mahasiswa yang lain itu kasih hidup kamera. Nah, ini tadi tujuan pembelajaran itu bisa kita lihat. Iya, Ibu. Salam kenal, Bu. Ya. Salam kenal Ini juga, Ibu. untuk CPTP dan ATP. Iya. Bisa kita lihat di guru.kemdikbud.go.id. Ini kalau jadi guru bisa ini. Tetapi kalau mahasiswa mungkin nanti carinya via internet kali ya. Karena kalau untuk mahasiswa punya akun belajar ID ya Bu Sumarni, Bu Yuliani, jadinya nanti via internet saja untuk mencari CPTP ATP-nya. Bisa untuk belajar nih. Saya sebentar.
Iya. Internet bisa dicari di internet, tapi kalau yang guru bisa dicari di sini ya, di guru.kemdikbud.go.id. Ada banyak sekali materi terkait tujuan pembelajaran bisa di ATM. Di ATM itu diambil, tiru, kemudian modifikasi. Jadi boleh yang di internet itu ada atau Bapak Ibu guru diambil, kemudian kok tidak sesuai dengan kompetensi anak didik saya, ya diubah saja kompetensinya. Jadi tidak harus membuat dari awal. Bisa diadopsi dari internet gitu, tetapi tidak namanya adopsi itu tidak copy paste ya, udah terima jadi, tidak, karena kalau itu namanya plagiarisme. Jadi saya sarankan silakan boleh diadopsi, diambil, nanti diubah terkait kompetensinya. Mau seperti apa Bapak Ibu gurunya nanti. Kemudian nih kita analisis yuk komponen tujuan pembelajaran berikut. Jadi adik mahasiswa di sini boleh nih ikutan nimbrung nih, boleh ikutan open mic-nya. Ada tujuan pembelajaran seperti ini. Menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya di lingkungan sekitar, beserta ancaman dan pelestariannya dalam bentuk tabel. Kira Mohon maaf Ibu pemateri, mungkin jaringannya kurang bagus ya. Iya, Bu. Laptop saya terputus lagi. Oke, sebentar. Saya share screen yang di sini aja. Via HP. Bapak Ibu boleh perkenalkan diri di kolom chat yang Iya, boleh sekali tuh. perkenalkan dirinya dulu. Ibu Bu Evi, ini Ya. mahasiswa dari IAIN Ternate. Mohon maaf Ibu untuk yang guru-gurunya mungkin lagi apa ya kemarin tuh. Lagi sibuk ya. Dimaklumi, Bu. Dimaklumi. Ya, Tidak masalah. sudah saya bagikan linknya, sudah saya share ke sekolah ketua KKG-nya, tapi tetap saja ketua KKG-nya juga tidak ikut hadir kayaknya di sini. Tidak mau diganggu kali ya, Bu ya, karena hari Minggu. Mungkin lagi sibuk. Lagi pada sibuk. Nggak apa-apa, ini pengalaman aja untuk adik-adik mahasiswa, karena nanti ke depannya kan akan menjadi seorang guru pastinya. Jadi Jadi seorang tidak guru, iya Ibu. Iya, betul.
Untuk PPL, apakah ada yang sudah PPL, Bu? Nanti, Bu, ini, Bu. Insya Allah, ini bulan depan, bulan Bulan Juli ya. depan. Oke, berarti nanti ketika masuk ke sekolah-sekolah tidak asing lagi dengan istilah kurikulum merdeka, modul ajar, capaian pembelajaran itu jangan asing ya. Apa itu, Pak? Jangan sampai ada yang bilang begitu. Jadi harus benar-benar oke. Iya, Ibu. Cuman ya kayaknya belum semua yang ikut nih. Yang lainnya masih tidur. Masih tidur. Ada berapa jumlah mahasiswanya ini, Bu, yang apa namanya ini? Yang diambil. Ini yang tergabung ini 18 orang ya untuk ini yang ikut. Iya, Zoom nanti ini. ada, nanti saya kirimkan daftarnya ya Bu ya. Jadi nanti akan kerekam semua siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nanti saya berikan ke Bu Yuliani, termasuk nanti saya minta untuk presensinya juga ya. Jadi ada presensi dari saya untuk nanti laporan saya juga, begitu Bu. Bu dosen, dua Bu dosen. Sudah terlihat ya? Nah, ini. Jadi Iya, Ibu, sudah. Ya, komponen di dalam TP itu harus memuat namanya ABCD. ABCD itu berarti audience, behavior, kompetensi, dan degree. Audience itu siapa? Audience itu ya peserta didik. Jadi di awal harusnya nih, peserta didik mampu menganalisis. Nah, harusnya diawali dengan peserta didik mampu menganalisis. Menganalisisnya ini disebut dengan behavior atau capaian apa yang dilakukan oleh si audiens, si peserta didik itu menganalisis. Kalau berbagai tingkat keanekaragaman makhluk hidup sampai dengan dalam bentuk tabel, ini disebut dengan kompetensi, inti materi atau konten yang akan dianalisis. Degree-nya mana? Degree-nya itu bisa dengan misalnya dalam bentuk tabel dengan rapi, dengan baik, itu degree-nya. Sesuai alur tabel, nah, misal itu yang disebut dengan degree. Jadi bisa dikatakan contoh dari TP ini kurang tepat, kurang baik, tetapi sudah boleh. Cuman kalau mau lebih lengkap harus ada peserta didik mampu menganalisis bla 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 dalam bentuk tabel dengan baik. Nah, itu degree-nya juga harus ada. Bisa dipahami ya? Nanti kalau di tengah-tengah materi kok belum jelas, boleh mengangkat tangannya. Yuk kita lanjut ke asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran di kurikulum Merdeka ada, kita kenal 3 ya. Ada asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Kalau diagnostik itu biasanya di awal pembelajaran. Tadi saya katakan untuk memetakan kompetensi anak, kriteria belajar anak, itu kita adakan yang namanya asesmen diagnostik. Bisa berupa wawancara, bisa berupa tertulis, begitu. Atau kalau misalnya anak kelas 1 susah nih untuk menulis, susah untuk wawancara, ya yang ditanya siapa? Ya orang tuanya. Itu termasuk asesmen, tapi tidak hanya cuman wawancara, tapi kita tidak menuliskan, tidak punya dokumennya, ya kita tetap harus punya dokumennya. Dokumennya bisa, kalau wawancara bisa video. Kalau tertulis berarti nanti tulisannya itu kita rekap, kita petakan. Oh, Adi dan Ami anak auditori, suka sekali mendengarkan daripada dia melihat. Kemudian si Fajran sama si Juleha suka sekali menonton TV, hari-hari menonton TV. Oh, bisa dikatakan nanti gaya belajar anak ini itu adalah gaya belajar apa ya namanya, satu lagi kok lupa. Visual. Visual itu berarti melihat ya, dengan melihat. Kemudian ada lagi yang tidak bisa diam, aktif, gabungan dari auditori sama visual. Nah, ini namanya anak kinestetik. Seperti anak saya yang tidak bisa diam, kalau fokus 5 menit saja, saya minta fokus 5 menit membaca, dia pasti tidak betah. Itu karena dia gaya belajarnya adalah kinestetik.
kinestetik. Jadi gaya belajar kinestetik harus kita upayakan supaya hasratnya dia bergerak juga tersalurkan ketika pembelajaran. Itu ya asesmen diagnostik di awal pembelajaran atau di awal lingkup materi. Di awal lingkup materi itu misalnya kita mau ganti bab. Nah, bab awal itu kita asesmen diagnostik boleh. Kemudian asesmen formatif itu selama proses pembelajaran. Ketika Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa di sini mengadakan kegiatan pembelajaran berupa diskusi, berarti di situ ada penilaian, ada asesmennya, bisa berupa rubrik, oh anak ini bisa bekerja sama dengan baik, centang, bisa berupa checklist ya. Kemudian, oh si sana kok tidak bisa bekerja sama, dicentang. Jadi selama proses pembelajaran itu ada asesmen formatifnya. Kemudian asesmen sumatif, itu ketika nanti ada PTS atau penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ulangan harian, itu disebut asesmen sumatif. Biasanya yang dimasukkan ke dalam rapot adalah asesmen sumatif. Boleh juga Bu, formatif sama sumatif boleh, asalkan kebijakan dari sekolah tersebut memang menyarankan untuk dua asesmen ini dimasukkan di dalam pembelajaran. Kalau diagnostik untuk apa? Diagnostik itu untuk kita memudahkan kita pembelajaran atau melakukan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Itu diagnostik. Nah, ya. Kemudian asesmen sumatif itu diperlukan untuk menguatkan konfirmasi CP. Jadi misalnya nih, kita sudah selesai dalam satu bab. Ada 4 tujuan pembelajaran. Saya ingin mengetahui sejauh mana nih murid saya menguasai 4 TP ini. Nah, bolehlah saya mengadakan asesmen sumatif. Di situ saya sebut ulangan harian, katakanlah. Boleh, itulah asesmen sumatif. Kemudian berfokus pada kompetensi yang dipelajari pada satu semester. Ini biasa kita kenal dengan penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester. Itu pas ya, kalau kita kenal dulu, kalau zaman saya itu UAS. UAS itu asesmen sumatif. Nah, kemudian beralih ke sini. Nah, ini harusnya berjalan, cuman saya menggunakan PDF agak kesusahan laptop saya. Kemudian kita lihat ya, ada ulangan KD atau TP, ulangan harian, itu kita sebut dengan asesmen formatif. Bukan ulangan harian ya, ulangan KD. Jadi tiap kompetensi dasar, misalnya ada satu TP saya mau asesmen, maka disebut dengan asesmen formatif. Laporan proyek selama pembelajaran itu asesmen formatif. Gaya belajar di awal berarti asesmen diagnostik. Catatan diskusi, jadi selama pembelajaran ada diskusi, ada anak-anak membuat catatan, itu asesmen formatif. PTS, PAS itu asesmen sumatif. Laporan praktikum sama dengan laporan proyek ya. Jadi kalau laporan-laporan itu asesmen formatif. Kalau asesmen bakat dan minat sama dengan asesmen diagnostik. Kesiapan belajar juga diagnostik. Tadi anak ini misalnya nih kelas 1 nih. Kita tes di awal. Anak mana yang sudah bisa membaca, anak mana yang belum bisa membaca. Nah, anak sudah bisa membaca, kita nanti akan gabungkan dengan anak yang belum bisa membaca. Kalau anak yang sudah membaca, maka akan kita kelompokkan menjadi anak yang sudah bisa membaca. Bukan membedakan, tetapi di sini kita melakukan diferensiasi, bisa konten atau isinya, bisa prosesnya, bisa berupa produknya. Misal nih, anak saya 3 orang belum bisa membaca. Saya mau memberikan materi pembelajaran terkait membaca 1 halaman. Membaca 1 halaman. Untuk anak yang belum bisa membaca, berarti saya hanya akan berikan membaca dengan mengeja. Tetapi yang sudah membaca, maka akan saya beri target untuk membaca dalam 1 halaman. Itulah diferensiasi. Jadi tidak dibagi, kalau orang Maluku Utara bilang asal bagi saja, bagi sudah. Bisa baca me, tara bisa baca me. Hantam sudah 1 halaman karena harus bisa baca 1 halaman. Jangan seperti itu. Ada diferensiasinya. Jadi kalau tadi saya sebut itu namanya diferensiasi proses.
Kemudian LKPD itu asesmen formatif. Jadi kalau kita misalnya anak-anak membuat laporan praktikum nih. Nah, ada LKPD-nya. LKPD-nya menjawab pertanyaan. Nah, itu disebut dengan asesmen formatif. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Dari tadi saya bilang pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Pembelajaran berdiferensiasi itu mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi orientasinya itu murid, bukan guru yang berbicara di depan, tapi lebih banyak murid untuk beraktivitas. Contohnya, gurunya harus aktif. Jadi misalnya kita masuk ke dalam kelas, yuk anak-anak buka buku sekian, halaman sekian, kerjakan ya. Itu gurunya tidak aktif, itu gurunya pasif. Mungkin lagi sakit perut ya. Gitu. Jadi kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, gurunya menginisiasi untuk anak itu bisa aktif di dalam kelas. Misal ada anak yang malas-malasan di dalam kelas, kita inisiasi dengan apa? Oh, kita berikan ice breaking. Ya, ice breaking yang sekiranya anak tersebut suka gitu. Jadi dengan lagu bisa, dengan game singkat bisa. Kemudian yang kedua menekankan kualitas, bukan kuantitas. Jadi saya ingin membuat anak ini tujuan pembelajarannya tercapai 4 TP. Padahal anak itu hanya mampu 2. Tapi kita paksakan menjadi 4, itu berarti bukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau misalnya kita katakanlah cuma mampu, anak saya kayaknya cuma mampu 2 TP, ya udah nggak apa-apa, kita maksimalin. Itulah menekankan kualitas. Itu tadi saya bilang berorientasi pada peserta didik, jadi peserta didik yang pure melakukan pembelajaran, bukan guru yang duduk diam atau menuliskan di papan tulis atau menjelaskan. Kemudian berakar pada asesmen, apalagi asesmen diagnostik. Asesmen diagnostiknya muncul nih, anak ini begini, gaya belajarnya begini, ini sudah bisa itu. Nah, dari situ kita bisa ambil model pembelajaran sesuai dengan karakter anak. Nah, diferensiasi itu ada 4. Konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Yang lebih diutamakan adalah yang 3 ini, yang konten. Berarti nanti dari isi atau materi pembelajarannya, itu kita diferensiasikan setiap anaknya. Proses, berarti tadi misalnya nih, saya hanya memberikan sekian saja kepada anak ini, sekian sama anak ini, itu proses. Kemudian produk itu hasil dari murid-murid. Lingkungan belajar itu tadi gaya belajar. Ada anak yang auditori, visual, ataupun kinestetik. Nah, kemudian yang terakhir pembelajaran individu dan klasikal. Bisa dua-duanya ya kalau pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang harus dilakukan? Pertama, petakan kesiapan belajar siswanya, minat belajarnya, dan profil belajarnya. Profil belajarnya itu tadi ada profil pelajar Pancasila, ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, itu. Kemudian pembelajaran itu ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Tadi sudah saya sebut sedikit. Asesmen ada 3, sudah di awal tadi ya. Ini berarti kita harus buat nih menjadi seorang guru. Nanti adik-adik mahasiswa ketika PPL harus bisa nih memetakan di awal. Oh, saya akan buat pemetaan murid saya dulu sebelum saya melakukan PPL. Kita lihat nih muridnya ada 22 dalam kelas, kita petakan setiap anak, kita asesmen diagnostik. Kemudian dari situ kita bisa tahu mau model seperti apa yang akan kita gunakan dan asesmennya bagaimana. Nah, yuk kalau sudah selesai, saya ada contoh nih membuat modul ajar dengan AI. Adik-adik mahasiswa sudah tahu belum AI itu apa? Ada yang sudah tahu? Singkatannya dah. Singkatan dari apa AI itu? Ada yang tahu? Mungkin bisa di kolom chat. AI. AI itu artificial intelligence. Kalau kita kenal sekarang itu teknologi kan semakin canggih ya. Nah, AI ini juga kita butuhkan di dalam proses pembelajaran. Boleh Bu, ini tuh
boleh selama kita melakukannya dengan bertanggung jawab. Jalan pintas gitu loh. Jalan pintasnya ketika guru itu kan sibuk sekali dengan pembuatan perangkat ajar, belum nanti di rumah, belum nanti tugas tambahan dan sebagainya. AI boleh digunakan selama bertanggung jawab, kesepakatan dan batasi. Jadi tidak melulu kita ketergantungan dengan AI. Saya mau membuat modul ajar, udah pakai AI aja terus selamanya. Ya nanti kita tidak akan berkembang. Memori kita tidak akan berkembang untuk membuat modul ajar yang pakem. Kemudian meringankan pekerjaan, jelas. Karena kita disibukkan, apalagi guru, Bapak Ibu guru itu akan pasti banyak disibukkan. AI sangat membantu. Tujuannya juga jelas, hindari ketergantungan tadi ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang tahu lambang ini tidak? Ya. Ada yang tahu? Ayo mahasiswanya, nggak ada yang tahu ini? Yang lelaki biasanya lebih ahli dalam IT nih. Udah kelihatan Ibu. Oh, nggak kelihatan. Belum muncul ya, sinyal lagi. Belum tampil, saya hentikan dulu. Saya sambil close ini dulu aja deh, biar jaringannya boleh. Saya bentar. Nah, udah kelihatan ya? Ya, ada yang tahu lambang ini nih? Lambang ini ada yang tahu nih? ChatGPT. Good job. Siapa ini ya? Cik Rita Rizkia. Iya, ini namanya ChatGPT yang ini. Jadi ada AI itu ada ChatGPT, kemudian ini kita kenal dengan apa ayo? Ada yang tahu? Yang ini. Ada yang tahu? Nah, kita buka satu-satu lah ya. Takut waktunya habis nanti. Jadi, saya buka ChatGPT dulu ya. Boleh teman-teman mahasiswa di sini sambil buka ChatGPT juga diperbolehkan. Ketikkan saja ChatGPT sebentar. Ya, ketikkan ChatGPT. Nah, langsung muncul. Ini bisa menggunakan Gmail biasa ya. Nah, bentuknya seperti ini ChatGPT. Nanti tinggal start now. Di sini ada start now. Silakan diketik. Ini jalan ninjanya kita kalau mau membuat modul ajar. Di sini ya ada message ChatGPT, silakan kelihatan ya. Di sini nanti adik-adik mahasiswa ya harus mengetikkan prompt-nya. Prompt itu apa sih? Prompt itu kata kunci. Kata kuncinya mau apa kita dengan ChatGPT. Semakin detail prompt-nya, maka akan muncul dengan detail hasilnya. Contoh saya sudah buat prompt-nya itu di sini. Bentar, saya buka prompt-nya dulu.
Saya coba pakai HP lagi. Izin. Nah, misal nih, saya sudah punya promnya. Kelihatan ya layar saya ya? Iya, kelihatan. Sudah kelihatan belum? Banget ya. Aku nge-lag. Sudah kelihatan belum? Jaringannya parah. Oke, ChatGPT-nya di sini. Ini promnya saya kok nggak mau kebuka ya. Meja, misal saya dimulai dari perkenalan diri dulu. Saya seorang guru SD kelas 4. Buatkan modul ajar dengan materi, misal kalau kelas 4 itu terkait proses fotosintesis, kemudian dengan komponennya masukin komponen modul ajar. Tadi apa saja? Tujuan pembelajaran. Ada lagi yang namanya kompetensi awal. Terus profil pelajar Pancasila. Di sini belum selesai, saya sudah ketik. Sudah ke enter. Nah, ini sudah muncul nih. Ya kan? Modul ajarnya nih, tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian fotosintesis. Ini tinggal diapain kalau sudah? Tinggal di copy, paste, masukkan kemana? Misal saya pengennya saya buat di Canva, misal juga boleh, atau saya buat di Google, di Word juga boleh. Tinggal di copy pastekan. Itu cara cepatnya, cara ninjanya membuat modul ajar. Wah, laptop saya kalau untuk buka-buka lagi nge-lag. Jadi intinya itu tadi ya. Yang ini bisa di copy paste kalau sudah sampai akhir. Kemudian termasuk asesmen ya, karena tadi saya berhenti di sini. Profil pelajar Pancasila. Jadi nanti adik-adik mahasiswa bisa tambahkan lagi. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan dengan model pembelajaran.
problem based learning, kemudian nanti ditambahkan asesmennya, itu akan muncul di sini semua. Nah, di dalam pembelajaran sehari-hari di Bapak Ibu guru itu punya yang namanya aplikasi PMM. Aplikasi PMM buatan dari Kemendikbud dan itu udah otomatis ada juga yang bantuan beta AI. Jadi hampir sama dengan ChatGPT, kita tinggal ketikkan prompt-nya, kata kunci yang ingin kita gunakan, maka akan muncul di sini. Nah, sudah itu tinggal di copy, pastekan di Word. Kemudian saya sudah buat juga kemarin, rencana belajar saya. Kok ini nggak mau dibuka ya? Saya buka di sini aja. Nah, itu tadi kan menggunakan ChatGPT ya. Ini ada namanya EduIde AI. Ini lebih terperinci malah kalau EduIde. Terus kalau yang dari pemerintah itu Gemini, nanti akan berkolaborasi dengan Kemendikbudristek Gemini karena ini lagi dijaring juga pelatihan terkait Gemini. Semoga nanti saya juga lolos ya. Jadi bisa mengimbaskan ke adik-adik mahasiswa juga jika ingin. Gitu. Nah, ini modul ajar yang saya buat, tapi ini tidak menggunakan ChatGPT ya. Ini saya ATM, adopsi, tiru, modifikasi. Nah, jadi modul ajarnya saya sederhana, tidak ada yang namanya pemahaman bermakna, tidak ada pertanyaan pemantik, ada ding, mohon maaf ada, tapi saya seringnya tidak menggunakan dual ini, karena ini untuk lebih detailnya saya pergunakan di sini. Modul ajarnya dari identitasnya ya, informasi umumnya kelas 4, penyusunnya Violewati dari SD mana, topiknya diungkapkan di sini, alokasi waktunya jangan lupa. Biasanya itu kan kalau satu hari itu kan 2 kali 35 menit untuk IPAS. Kemudian kompetensi awalnya apa? Di sini mengidentifikasi kebutuhan tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis beserta hasilnya. P5-nya kita masukkan di sini. P5 ini wajib ada ya, karena kurikulum Merdeka itu selalu beririsan dengan yang namanya P5, tidak boleh hilang P5-nya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini udah paten dari pusat, jadi tidak boleh ditambah-tambahin atau dikurangin. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Sarana prasarananya mau pakai apa? Adik-adik mahasiswa ini mau pakai apa nanti ketika mengajar? Saya menggunakan buku IPAS, laptop, daun segar untuk sebagai pemantiknya anak-anak nanti, kemudian LKPD dan alat tulis. Targetnya apa? Tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Saya berharapnya seperti itu targetnya. Berbeda dengan tujuan pembelajaran. Kalau target itu target terkait pembelajaran itu. Tapi kalau tujuan pembelajaran, materi ini bagaimana, mau diapakan gitu. Jadi setelah ini tadi saya bilang ya, tujuan pembelajaran yang sesuai dengan A, B, C, D. Setelah mengamati gambar tentang proses fotosintesis, peserta didik, audiens dapat memahami behavior kebutuhan tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis dan menentukan hasilnya harusnya ada dengan baik. Itu tujuan pembelajaran tadi. Kemudian pemahaman bermakna ini boleh ada, boleh tidak. Pemahaman bermakna itu seperti ini. Kalau kita tadi modul ajar itu adalah senjatanya kita, pemahaman bermakna itu adalah mau seberapa besar sih peluru yang kita masukkan. Itu pemahaman bermaknanya. Nah, terus mau kita kokang berapa kali sih pembelajaran ini, pistol ini, senapan ini, itu pemahaman bermaknanya. Jadi, kalau pertanyaan pemantik itu terkait senjata ini mau diapakan? Senjata ini mau diapakan dengan kita? Nah, itu pertanyaan pemantiknya.
Jadi siapa yang memiliki tanaman di depan rumah itu di awal. Jadi pertanyaan pemantik itu tidak boleh menyatakan jawaban ya atau tidak atau close answer. Harus open minded answer. Artinya apa? Anak-anak terbuka untuk menjawab sebebasnya anak-anak. Namanya pertanyaan pemantik, anak-anak mau jawab apa bebas, tapi kita harus arahkan. Terus contohnya, kenapa tanaman harus disiram setiap hari? Nah, ini contoh pertanyaan pemantik. Anak-anak kan akan open minded. Dia akan menjawab dengan berbagai macam jawaban. Nah, termasuk sampai di akhir baru kita closing. Mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Nah, itu nanti kita awali dengan pertanyaan pemantik. Kemudian langkah kegiatan yang perlu ada juga diawali dengan pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, contoh nih, saya lanjut ke intinya. Peserta didik membaca narasi terkait fotosintesis yang ada di buku IPAS. Peserta didik yang membentuk kelompok berdasarkan profil belajar murid, murid yang gaya belajar visual, tadi saya bilang, saya kelompokkan menjadi visual, auditori, dan kinestetik. Visual itu guru memberikan arahan dan bimbingan. Ini diferensiasi proses. Ya, guru memberikan arahan dan bimbingan, ini diferensiasi proses. Serta dampak pengaruh terhadap manusia secara tertulis. Ini konten. Guru memberikan arahan dan bimbingan itu konten, secara tertulis itu proses, dengan bantuan buku IPAS itu produk. Diferensiasi produk. Yang saya bedakan di sini adalah di proses. Kalau yang belajar visual secara tertulis, auditori itu secara lisan, di sini bisa dilihat ya. Kemudian kalau di kinestetik secara tertulis juga. Tetapi di sini bisa saya tambahi dengan tertulisnya itu yang bagaimana? Apakah tertulis yang anak itu hanya duduk diam atau anak itu harus melalui game? Biasanya kalau kinestetik saya awali dengan game. Kemudian setelah berdiskusi, bagaimana? Ada diskusi nih, hasil diskusi di depan kelas. Ini nanti hasilnya bisa berupa asesmen apa tadi? Hasil diskusi. Ada yang masih ingat hasil diskusi tadi? Asesmen formatif kah? Asesmen diagnostik kah? Asesmen sumatif kah? Halo? Pada diem-diem baik. Jadi hasil diskusi itu termasuk asesmen formatif. Nah, penutupnya sama. Kita perlu memberikan refleksi. Refleksinya bisa mengajukan dengan pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sudah senangkah? Atau kalau anak kelas 1 bagaimana? Cukup pakai emoticon. Kita biasanya bikin stick, kita kasih emoticon. Pilih, silakan pilih, anak didiknya dipersilakan untuk memilih. Oh, ada yang senang, oh ada yang cemberut. Nah, yang cemberut itu kita tanyai kenapa? Untuk apa kita tanyai? Ya untuk evaluasi kita ke depan ketika kita melakukan pembelajaran. Itu fungsinya refleksi. Kemudian di akhir ada asesmennya, ini rubrik penilaiannya. Saya buat menjadi 4 lingkup rubrik, ada sangat baik, baik, cukup, dan remedial. Ketika sangat baik, maka dia menjawab pertanyaan disertai alasan logis. Kalau baik, menjawab benar namun belum disertai alasan kuat. Kalau cukup, berarti dari 4 pertanyaan dia melakukan 1 sampai 2 kesalahan dari pertanyaan. Salah, ada yang salah menjawab gitu. Kalau remedial berarti lebih dari 2. Begitu seterusnya. Ini terkait modul ajar. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas? Jadi nanti kalau menggunakan AI itu tadi ya, ada yang ChatGPT, ada EduIde, nanti boleh di browsing sendiri EduIde AI, Gemini juga bisa, Gamma AI juga bisa. Suno ini khusus untuk lagu-lagu. Barusan saya membuat lagu untuk SD saya. Jadi jinglenya nanti bisa dicek di YouTube ataupun di IG saya. Sudah saya sematkan di situ. Jadi adik-adik mahasiswa boleh untuk mengintip gitu. Dah, itu saja dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa atau mau apa istilahnya?
atau mau menanggapi dipersilakan. Begitu Bu Yuliani sama Bu Sumarni dari saya. Jadi membuat modul ajar itu tidak mudah, tetapi kita perlu pintar-pintar kita menggunakan AI ataupun kita modifikasi dari internet. Boleh sekali. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Ada yang mau menanggapi untuk adik-adik mahasiswa? Nanti saya minta untuk presensinya ya, saya kirim di kolom chat, nanti boleh untuk diisi. Begitu ya Bu Sumarni sama Bu Yuliani ya. Nanti minta tolong adik-adik mahasiswanya diisi, nanti juga bisa untuk laporannya Ibu 2. Iya, Ibu. Saya kirim di kolom chat untuk presensinya, dipersilahkan. Iya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Coba yang pemaparan saya sudah jelas atau belum jelas? Yang sudah jelas boleh kasih apa namanya judulnya buat saya. Sambil menunggu mungkin ada yang mengisi daftar hadir sama itu boleh kita apa namanya open kamera ya Bu Yuliani sama Bu Sumarni, saya minta untuk fotonya bersama. Mari kita open cam, saya minta fotonya dulu. Boleh adik-adik mahasiswanya di open kameranya? Nggak ada yang bertanya, saya minta materinya Bu, itu nggak ada ya. Kalau nggak ada ya saya nggak kasih loh nanti. Ayo, tanyakan apapun yang ingin ditanyakan. Semua yuk, silakan yuk open cam. Saya masih tunggu, nanti saya pandu untuk kita berfoto. Oke, mungkin Bu pemateri Iya. nanti di share ya materinya, mungkin saya juga ini Belajar ya Bu. Bu Sumarni namanya kayak nama orang Jawa ya Bu Sumarni nih. Ya Ibu. Namanya kayak nama orang Jawa. Oh, iya ya. Iya. Boleh kita berikan senyumannya saat saya hitung dari hitungan ketiga, silakan berikan senyuman terbaiknya. 1, ya masih perlu izin ya. Yang kedua kali ya. 1, 2, 3. Oke.
Ya Allah. Oke. Google Drive-nya mungkin yang kedua kali ya, yang saya kirim yang kedua. Google Form, mohon maaf. Iya, Bapak Ibu silahkan. Yang mau ingin bertanya, ini sudah di sesi pertanyaan ya Bu ya? Sudah, jadi jangan terlalu banyak, nanti bosen. Iya. Boleh dicek lagi ininya, presensinya. Coba yang itu ya, presensi ya. Masih perlu izin. Mungkin sesuai jadwal kali ya Bu, di hari Selasa. Apanya Bu? Oh enggak, saya buat itu sesuai ini. Kalau enggak ya nanti juga ada anu sih, apa namanya? Dari Jimit-nya juga nanti ada presensi langsung otomatis. Jadi ini hanya untuk second pegangan saya aja. Silahkan Bapak Ibu yang mau ingin bertanya. IAIN Ternate itu di sebelah mana ya Bu ya? Dufa Bu. Dufa berarti sama Ungu itu ya? Muhammadiyah itu di bagian di Sasa. Di Sasa, di Ternate Selatan. Di Ternate Selatan. Ternate Selatan. Kalau di Torang apa Ibu? Ternate Utara. Ternate Utara. Kalau enggak saya buatkan lagi Google Form-nya untuk itu. Sebentar. Sambil susun pertanyaannya. Iya Ibu, sepertinya apa daftar kehadirannya itu tidak bisa dibuka ya presensinya. Iya, saya buat lagi ya Bu, sebentar. Mohon maaf Ibu, itu ada yang bertanya di kolom komentar. Oh boleh sebentar. Siswandi barangkali ada Wandi, ini salah satu mahasiswa PAI yang ikut serta di sini, hanya Siswandi saja mungkin yang bertahan dari tadi nih. Siswandi. Saya Ibu. Assalamualaikum. Siswandi, terima kasih sudah ikut bergabung. Teman-teman yang lain telah diajak. Sibuk mungkin Ibu. Allah. Serta PPL bagaimana ini? Siswandi, ada pertanyaan? Nanti Ibu masih ada belum jawab satu kong Ibu. Iya. Boleh langsung di kolom chat di situ. Jana tidak masuk hari ini? Iya Ibu. Ada pertanyaan
pertanyaan dari Hamima Toku. Hal-hal apa saja yang harus kita pertimbangkan dalam menyusun bahan ajar? Jelaskan. Oke, tadi saya sudah spill sedikit bahwa untuk menjadi guru yang baik ketika ingin mengajar, maka kita perlu yang namanya senjata. Senjatanya apa kalau guru? Ya perangkat pembelajaran, mulai dari modul ajar, mulai dari assessment, mulai dari LKPD, semuanya itu harus kita persiapkan dengan baik. Nah, bagaimana itu? Harusnya bagaimana? Ya kita harus tahu dulu siswa kita. Siswa kita itu gaya belajarnya bagaimana? Apakah dia suka bagaimana, suka menonton, suka mendengarkan, atau bagaimana, itu harus kita pertimbangkan. Terus yang jelas kita juga harus punya referensi. Referensi apa? Ya buku-buku. Kalau kita tidak punya referensi, kita mau mengajar bagaimana? Kita tidak punya buku, kita mau bagaimana? Kalau sekarang kan zaman kalau mungkin internet bisa itu cari di internet. Tapi kalau yang susah internet ya mau nggak mau kita harus punya buku. Itu yang saya lakukan dengan teman-teman di 249 adik-adik mahasiswa itu. Jadi tempat kami jaringannya untuk WA aja muter-muter, kami pergunakan apa? Kita pergi ke kecamatan sebelah, cari jaringan setiap weekend. Kemudian kita untuk apa sih? Untuk upgrade ilmu kita. Oh ternyata yang baru loh, ini loh materi ajarnya. Siapa tadi? Yang dari Gane Barat nanti mungkin bisa mampir ke tempat kami. Kalau Bu Yuliani posisinya di mana rumahnya? Lagi baca. Lagi dibaca. Domisili bacanya Bu ya? Domisili di Saya berikan yang terbaru daftar hadirnya ya. Mungkin belum bisa ya Ibu daftar hadirnya. Ini saya berikan yang terbaru. Silakan sudah bisa. Belum nanti tidak usah presensi, langsung dari Google Meet aja. No, tapi memang ada pas 10 pakai 4. Anu.
Masih perlu izin lagi. Kalau biasanya kan kita menggunakan belajar ID sih. Kalau yang ini saya berikan materi sama prompt ya, mungkin nanti bisa diadopsi. Lengkap di sini. Susah ya. Udah diubah padahal. Anyone on the internet with the link can edit. Padahal udah editor. Kolom link yang di bawah itu terkait materi silakan di simpan, bisa untuk diadopsi adik-adik, ibu semua. Itu ya. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alan perubahan pengkiriman dari kurikulum K13 mengarah ke kurikulum Merdeka, Ibu. Kenapa? Jadi untuk saya kasih contoh itu tadi kan pada pertanyaan pemantik. Pada pertanyaan pemantik, Ibu, di dalam K13 pun sudah diterapkan, yaitu dengan menggunakan metode-metode, salah satunya itu ya metode problem solving atau problem posing. Itu kan juga merupakan pemantik agar bagaimana siswa itu dapat berpikir kritis begitu. Padahal sama loh Ibu, kenapa harus pengkiriman? Dan ini saya lihat pada realitasnya kurikulum Merdeka ini sebenarnya bikin susah guru-guru yang mana guru-guru yang belum terlalu guru-guru lama yang mengajar lama kemudian dengan teknologi begitu Ibu. Akhirnya kesusahan di sana, akhirnya pelatihan. Nah, keluar duit lagi negara, sebenarnya itu cuma cara apa saja sih Ibu? Kayak ada uang jalan gitu Ibu. Menolak ya berarti ya, Desi Swadini ya. Besok nanti, tapi nanti jadi guru masa kurikulumnya ini kurikulum nasional, karena kurikulum Merdeka itu menjadi kurikulum nasional, sudah ada permennya. Jadi ketika permennya itu sudah diundangkan kemarin bulan apa ya, kok lupa saya, ketika saya bertemu dengan Dirjen GTK, itu sudah dicabut permen terkait K13 dan diubah secara resmi, regulasinya sudah berubahlah kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional, gitu ya. Jadi saat ini pelaksanaannya untuk K13 masih bisa dilakukan sampai 4 tahun ke depan, apalagi khusus untuk daerah-daerah 3T boleh tidak menggunakan kurikulum Merdeka terlebih dahulu, boleh. Tetapi diharapkan namanya kurikulumnya akan berubah nih menjadi kurikulum Merdeka, masa tidak mau belajar, nyicil. Kalau orang Jawa bilang nyicil, kalau orang Maluku Utara bilangnya apa ya? Sedikit-sedikit lah belajar itu, kita browsing kurikulum Merdeka itu bagaimana dan sebagainya. Itu jadi dari nyicil dulu, maka nanti lama-lama kita bisa tahu. Gini, pepatah ada ibaratkan seperti ini, Dek Siswandi. Pemerintah itu sedang mengawinkan 2 orang nih. Ibarat perkawinan 2 orang nih. Namanya perkawinan itu belum tentu diterima oleh pasti ada masalah ke depannya. Pasti ada masalah ke depannya. Nah, apakah dengan masalah ini terus kemudian bercerai gitu? Ya kan tidak. Kita cari solusinya dulu. Tidak langsung bercerai, tapi kita cari solusinya dulu, kita selami, siapa tahu kita jatuh cinta, semakin jatuh cinta gitu. Jadi kenali dulu, jangan skeptis. Nanti lama-lama kalau sudah tahu pasti akan jatuh cinta gitu. Kenapa? Ini terjadi juga ketika dulu saya kuliah PPG di tahun 2012.
peralihan antara KTSP menjadi K13. Jadi 2012 itu kan PPG saya sudah mulai dengan K13. Isu K13 sudah digaungkan, kemudian KTSP sudah mau dihilangkan. Apa yang terjadi dengan kami mahasiswa? Ya otomatis kita yang ketika S1-nya belajar terkait KTSP, model pembelajaran, metode pembelajaran, pasti akan kebingungan ketika di lapangan. Lu kok di lapangan K13 bukan KTSP, padahal belajar 4 tahun saya KTSP, itu kan. Nah, tetapi kan mau nggak mau kita harus mengikuti perubahan zaman. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita ikuti, ya kita kenali dulu. Oke, step by step kita belajar. Jadi saya belajar nih K13 di awal, susah ya, ribet ya, RPP-nya kok banyak banget ya, harus detail dan sebagainya. Padahal itu tadi saya bilang, di kurikulum Merdeka yang megang senjata guru, modul ajarnya yang buat gurunya. Mau pakai pertanyaan pemantik silakan, mau pakai pemahaman bermana tidak, yo silakan. Yang jelas harus ada satu, tujuan pembelajaran sama langkah kegiatan. Nah, kemudian terkait pertanyaan pemantik, betul. Sebenarnya di dalam proses pembelajaran kita sudah melakukannya nih. Setiap harinya kita sudah bertanya ke anak. Untuk di awal pembelajaran pasti kan bertanya, nggak mungkin kita duduk diam, yo ayo kerjakan ini, kan nggak mungkin. Pasti setidaknya guru yang baik pasti menanyakan kabar, terus kamu ngapain, terus nanti dialihkan ke materi pembelajaran. Itu pertanyaan pemantik sama. Cuman kalau dulu di RPP tidak dijelaskan secara terpisah, tapi masuk ke dalam pendahuluan ya, dimasukkan ke dalam pendahuluan. Guru menanyai peserta didik, titik 2, pertanyaannya apa gitu. Ya kan? Di pendahuluan itu persepsi. Tapi kalau di modul ajar dia berdiri terpisah, pertanyaan pemantiknya di luar dari pendahuluan begitu. Sama. Tidak ada yang berubah secara signifikan kecuali P5. P5 pun adopsi dari mana? Dari keterampilan. Kalau dulu kita seringnya miss nih. Kita hanya menuntut pengetahuan, tapi keterampilannya kurang. Nah, di sini kita diberikan waktu lebih nih, karena P5 bisa melebur di dalam harian, bisa di akhir weekend, bisa juga dalam bentuk istilah 1 bulan full begitu. Jadi kalau di sekolah kami untuk P5-nya kemarin setelah Idul Fitri, gang 1 minggu itu kita pure P5 selama 4 minggu. Kita melaksanakan P5 di situ, mulai dari materinya kita ajarkan, kita olah kembali. Apa yang diambil, apa yang diangkat kearifan lokal yang ada di situ. Anaknya ngapain? Anaknya bisa berdiskusi, anaknya bisa bernalar kritis, membuat apa dan sebagai olahan makanan yang dibuang, seharusnya dibuang oleh masyarakat, kita olah menjadi makanan yang berguna dan dijual. Akhirnya apa? Laku ketika gelar karya. Anak-anak gimana? Mereka merasa senang, berwirausaha. Oh ternyata begitu ya Bu ya berjualan ya. Jadi tidak melulu membuat produknya, tapi juga cara berjualannya. Ini kan untuk kedepannya, cara berjualan itu kan untuk mereka di masa depan gitu. Jadi di situ kenali dulu, jangan menolak, siapa tahu jatuh cinta. Ya, Dek Siswandia. Itu saja. Ya, Ibu, terima kasih. Kalau soal mengenali ya sudah ya Ibu, tapi saya cinta sama yang lama Ibu, ke-13. Oh setia ini, berarti kalau punya pacar nih, pacarnya aduh setia sekali, di tipe-tipe setia ini. Good job. Tetapi kan kalau masih belum bisa move on, udah ada gantinya. Kalau nggak bisa move on ya susah, nanti sakit hati lama-lama ya. Tapi gini, memang kita kurikulumnya sudah berubah, tapi pada kenyataannya, mohon maaf ini yang menjadi dilemanya kita, anak murid saya yang pindahan dari sekolah lain, raportnya masih K13, bahkan masih KTSP. Itu yang menjadi mirisnya saya ketika saya buka, loh kok berbeda, terus nanti penilaiannya bagaimana gitu, karena kan KTSP kan sudah hilang, udah lama, tapi masih dipakai di zaman yang mau berubah menjadi kurikulum Merdeka. Ini yang menjadi problem-problem di lapangan.
Jadi sama Dek Siswandi, banyak Bapak Ibu guru yang merasa kewalahan, yang merasa denial terkait kurikulum merdeka, tetapi yang mau berubah itu yang pasti yang bergerak. Gitu. Yang tidak mau bergerak, ya udah terima aja. Toh pengawas juga jarang ke sekolah kalau di pelosok gitu. Tapi kan gini, kita mau sampai kapan bersikap seperti itu? Anda tadi saya bilang kalau Anda masih bersikap konvensional seperti itu berarti nanti Anda lama-lama ketinggalan zaman. Saya bilang nanti nggak tahu MA itu apa? Modul ajar. Terus nanti istilah lain lagi. Ini kan sudah diberitahu ya, CP, TP, ATP. Nanti ketika di dalam sekolah jangan bingung-bingung. Apa itu CP, Bu? Nah, kenapa? Karena sudah dikasih tahu dari sini. Gitu. Ya, adik-adik. Ya, insya Allah itu belajar, insya Allah. Insya Allah, amin. Saya doakan ya. Saya Al-Fatihai Dek Siswandi Wolio untuk jatuh cinta terhadap kurikulum merdeka. Amin. Yuk yang perempuan yuk. Ada yang mau bertanya atau berdiskusi yuk. Ini udah malam ya di sana ya? Udah jam 6. Jam 6 iya. Ada yang mau dilanjutkan atau kita sudahi Bu Yuliani? Sudahi dulu. Sudahi ya? Soalnya saya juga belum sholat asar di sini. Jam 4 lebih. Iya. Ya, itu saja ya adik-adik mahasiswa, Bu Yuliani, Bu Sumarni, terima kasih fasilitasnya. Saya bisa membersamai adik-adik mahasiswa di sini. Jangan kapok-kapok. Boleh berikan jempol ketika presentasi saya baik. Atau mungkin di kolom chat refleksi saya dong, boleh diketikkan di kolom chat bagaimana penampilan saya hari ini, presentasinya bagaimana, materi yang diajarkan bagaimana, boleh di kolom chat sebelum saya tutup. Untuk bukti bahwa untuk pembelajaran saya, refleksi saya, kemudian kalau ada yang kurang atau apa silakan dituliskan di kolom chat. Mulai dari sekarang gitu. Boleh saya tutup ya Bu Yuliani ya. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, begitu pula saya Evi Yolewati di Putristek Maluku Utara tahun 2022. Mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bentar sebenarnya hamil ya.
you.